Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi dengan webinar yang diselenggarakan oleh Tiara Fibrasindo, perusahaan Reliability. Siang hari ini materi yang akan kita bahas terkait oil analysis dengan tema Deep Insight to Detect Oil Kontaminasi. Ya, pada siang hari ini nanti akan dari spesialis kami untuk oil analysis dengan Mas Adi Sukma nanti pembahasan terkait oil analysis. Mungkin sedikit opening ya bahwa oil analysis ini merupakan, kalau saya analogikan mungkin pada tubuh kita seperti darah ya, seperti darah yang ada dalam tubuh kita. Nah, cuman implementasi oil ini pada plant itu pasti akan ada value-value yang ditimbulkan oleh oil. Nah, darah ini atau oil ini memang diperlukan satu kemampuan baik itu personil maupun teknologi. Oke. Dari webinar siang hari ini yang Mas Adi akan bahas nanti kurang lebih durasi sekitar 50 menit. Dan apabila Bapak dan Ibu ada pertanyaan bisa langsung chat di kolom chat to panelis. Nah, nanti akan mungkin Mas Adi di tengah diskusinya atau tengah presentasinya bisa dilakukan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada. Oke, mungkin dari saya sebagai moderator dengan Anton Subagio nggak terlalu panjang juga supaya diskusi atau webinar ini akan lebih optimal. Mas Adi mungkin udah siap, Mas Adi? Oh ya, Mas Anton. Ya. Siap, Mas Anton. Oke, siang hari ini mungkin Bapak dan Ibu sekalian bisa, kalaupun ada kawan-kawan yang ingin join atau tim lain join, monggo atau silakan di share link yang udah kami kirimkan. Apa-apa nanti pertanyaan dan mungkin ada sharing yang ingin disampaikan terkait oil ya, terkait oil, monggo kita berikan kesempatan. Oke, Mas Adi, silakan waktu dan tempat dilanjutkan. Oke, Mas Anton, terima kasih untuk openingnya. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak atau Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti webinar dari PT Tiara Fibrasindo Pratama. Tentunya untuk webinar ini kami rutin untuk melakukannya dan konsisten, sehingga harapannya selama mungkin ada bapak-bapak atau ibu yang bekerja di rumah dan ada waktu meskipun bekerja bisa meluangkan untuk mengikuti webinar-webinar yang dilakukan oleh PT Tiara. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Sukma Wijaya. Terus kemudian nanti ketika misalnya ada pertanyaan langsung di chat, di kolom chatnya. Kemudian jika mungkin ada pertanyaan setelah webinar ini bisa di email ke adi@tiarafib.com atau ke nomor office number saya. Nah, terkait dengan sesi diskusi untuk webinar pada siang hari ini terkait dengan kontaminasi, bagaimana mendeteksinya, terus kemudian
ada sharing juga terkait dengan alarm limit maupun bagaimana atau action apa yang harus dilakukan ketika adanya kontaminasi yang sudah terdeteksi. Untuk selanjutnya, kontennya adalah untuk kontennya, pertama itu background, kenapa perlu melihat tentang kontaminasi, untuk kemudian nantinya sharing terkait apa aja kontaminasi itu, tipe-tipenya apa aja. Untuk poin nomor 3 ini, bagaimana kita menghindari ya atau meminimalisir apabila sudah terjadi kontaminasi, maupun ketika ada kontaminasi, action apa yang bisa kita lakukan. Nah, terkait dengan webinar siang hari ini, tentunya ada batasan masalah dalam artian untuk oil transformer itu tidak dibahas, maupun terkait dengan grease juga tidak dibahas. Nah, untuk selanjutnya, kenapa kita membutuhkan untuk menghindari terjadinya oil contamination? Jadi menurut studi yang ada, oil kontaminasi itu merupakan penyebab utama ya, atau primary cause dari terjadinya wear atau terjadinya wear pada part atau komponen dari suatu equipment, maupun umur dari lubricant, sehingga terjadinya oil degradation atau performa dari oil yang sudah menurun. Nah, kemudian untuk meminimalisir primary cause ini, kontrol yang bisa dilakukan adalah dengan kita menghindari kontaminasi, harapannya ujung-ujungnya kita bisa mengextend dari lubricant service life. Nah, kalau secara definisi itu untuk kontaminasi adalah apapun atau dalam bentuk apapun yang masuk ke dalam suatu sistem yang secara potensial dapat menyebabkan kerusakan dari sisi fisikal, itu berhubungan dengan equipment atau part, atau terkait dengan chemicalnya, atau dari properti dari olinya itu sendiri. Jadi di sini bisa dari chemical tadi lubricant, terus kemudian dari sisi fisikal itu terkait dengan komponen atau dari sistemnya itu sendiri. Dan ujung-ujungnya adalah mempengaruhi dari reliability dan umur dari suatu equipment. Jadi sebenarnya untuk oil sendiri ada 3 hal yang perlu dan penting untuk diperhatikan. Yang pertama adalah memastikan oil itu bersih atau clean. Yang kedua, memastikan itu cool dan dry. Ini berhubungan dengan apakah ada kontaminasi yang umumnya ada kontaminasi dari water. Nah, di sini ada contoh gambar sebelah kiri, salah satu strategi untuk menghindari ya tidak terjadi kontaminasi, yaitu pertama dari kontainer ini yang tertutup, baik dari ujung dirigennya, maupun di sini ada pewarnaan dari masing-masing kontainer dengan best practice-nya, warna yang salah satu warna hanya untuk satu tipe brand dan tipe tertentu, sehingga dari sisi operator atau dari tim maintenance tidak ada atau menghindari kesalahan ketika top up atau mixing. Kemudian di gambar di sebelah kanan ini merupakan contoh bagaimana kita mengelola equipment agar tetap cool dan dry. Jadi di sini ada breather sehingga menghindari ya meminimalisir terjadinya kontak environment atau kelembaban dari lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya perlu diketahui terkait dengan tipe-tipe kontaminasi. Yang pertama adalah solid contamination atau solid coal. Itu pada umumnya dideskripsikan sebagai kotoran. Ini cenderung ke
faktor dari eksternal ya, seperti debu atau kotoran dari luar. Terus kemudian metal partikel ini merupakan efek dari metal to metal contact, yang mana itu ketika terjadinya wear, bisa abrasive wear atau kemudian adhesive wear atau corrosion. Untuk metal partikel ini ketika terlepas dari komponen atau partnya itu bisa bersirkulasi di dalam oli sehingga menyebabkan itu sebagai solid contamination. Nah, kemudian solid contamination ini menurut studi juga menjadi faktor nomor 1 root cause terjadinya equipment failure yang disebabkan oleh lubrication. Kalau di sini kita bisa lihat di gambar sebelah sini analoginya, yang sebelah bagian tengah adalah shaft-nya, kemudian di lingkaran ini merupakan di sisi bearing-nya. Kalau kita lihat di sini ada clearance ya, atau disebut oil film thickness. Jadi ketika ada solid contamination yang bersirkulasi, itu menyebabkan scratch atau kita sebut abrasive wear, baik di shaft maupun di sisi bearing-nya itu sendiri. Nah, ini contoh gambar visual yang terjadi ketika ada scratch pada bearing. Sedangkan kontaminasi yang kedua itu water atau air ya. Jadi pada dasarnya water ini ketika sudah bercampur dengan oli akan mengurangi film strength dari lubricant. Film strength-nya akan berkurang, terus kemudian film thickness-nya akan berkurang, ujung-ujungnya adalah meningkatkan resiko terjadinya kontak atau metal to metal contact. Jadi water ini cenderung menyebabkan penurunan viskositas, terus kemudian film thickness-nya juga berkurang, sehingga terjadinya metal to metal contact. Kalau dihubungkan dengan contoh gambar di atas, metal jadi di antara shaft dengan di bearing. Terus kemudian kontaminasi tipe yang ketiga adalah kontaminasi air atau udara. Jadi entrant air ini bisa secara mikroskopik ya, itu berbentuk seperti air bubble. Jadi fasenya ada yang berbentuk dissolve atau terlarut, terus kemudian ada yang free air, terus kemudian ada yang terseparasi. Jadi free air ini juga disebabkan terjadinya foaming. Nah, penyebab foaming itu macam-macam, dari mulai oksidasi, terus kemudian terjadinya degradasi aditif antifoam, terus kemudian masuknya kontaminan yang dapat menaikkan tegangan permukaan, terus kemudian kontaminasi material-material padat itu juga bisa menyebabkan terjadinya foam. Nah, berikut merupakan contoh untuk detail atau deep insight tentang solid contamination. Jadi kalau kita lihat di kanan ini terdapat ball bearing atau rolling element bearing, yang di sini tekanannya bisa mencapai 500.000 psi. Dengan tekanan yang seperti ini, terus kemudian di clearance-nya, di celah-celahnya itu terdapat salah satunya di gambar kontaminasi solid, itu bisa menyebabkan terjadinya load yang berlebih pada salah satu sisi dari part atau di ball bearing-nya bagian atau di bagian inner bearing-nya. Nah, berdasarkan informasi atau literatur dari mobil, contamination itu merupakan single cause of the lubricant malfunction atau penyebab utama terjadinya malfungsi terhadap lubrication dan terjadinya excessive wear dalam suatu part. Nah, kalau kita lihat di tabel berikutnya ini, di sini menunjukkan distribusi besaran partikel dengan jumlah partikel yang dihitung. Jadi kalau kita lihat analoginya, yang pertama, kalau kita human hair atau rambut manusia itu rata-rata ukurannya 80 mikron, sedangkan
sesuatu partikel atau benda yang paling kecil yang bisa dilihat mata manusia itu dengan ukuran 40 mikron. Nah, sedangkan untuk seperti serbuk bubuk bedak ya itu ukuran 10 mikron. Nah, menurut diskusinya sebentar, suaranya kurang keras. Mungkin mic-nya, mohon maaf, tim viewernya chatnya saya turunkan dulu. Jadi untuk jumlah partikel yang ukurannya kurang dari 10 mikron itu merupakan ukuran yang paling destruktif. Kenapa? Karena jika untuk ukuran yang lebih dari 10 mikron itu bisa mengendap atau settle out di dalam reservoir ya terutama. Terus kemudian seperti kita tahu juga untuk di equipment sendiri itu mempunyai sistem inline filtration yang bisa ukuran 5 mikron atau 10 mikron. Nah, untuk jumlah atau ukuran partikel yang lebih dari 10 mikron itu bisa terfilter oleh inline filtration tersebut. Atau ketika ukuran yang lebih 10 mikron itu ikut bersirkulasi, pada contohnya di sini ada partikel yang bersirkulasi di dalam komponen bearing atau ball bearing dengan pressure yang mencapai 500.000 psi tersebut, ukuran partikel yang 10 mikron itu bisa crash ya atau terpecah menjadi ukuran yang lebih kecil atau kurang dari 10 mikron. Sehingga dengan ukuran yang kurang dari 10 mikron itu merupakan ukuran yang paling destruktif, paling merusak. Nah, ini untuk yang solid contamination. Sedangkan untuk yang water contamination sendiri, kalau kita bisa lihat yang contoh sebelah kiri, ini merupakan analogi untuk two metal surface ya. Dari bagian atas itu metal, bagian bawah itu metal, yang di tengahnya merupakan ada lapisan film thickness. Nah, jika ada kontaminasi water sebanyak kurang dari 200 ppm, di sini terlihat clearance-nya itu masih di kurang lebih 10 mikron. Sedangkan ketika kita lihat di gambar yang sebelah kanan, ada kontaminasi water sebanyak 500 ppm water, itu film thickness-nya itu akan semakin berkurang. Kalau kita lihat sebelumnya film strength-nya berkurang, terus kemudian film thickness-nya juga berkurang. Ini adalah clearance metal to metal contact ini menjadi lebih sedikit atau kurang lebih 2 mikron. Oke, selanjutnya adalah untuk studi di bawah ini terkait dengan major bearing manufacturer mengklaim ketika ada kontaminasi water dengan ukuran 0,05% atau 500 ppm itu akan mengurangi umur bearing kurang lebih menjadi 60%. Jadi memang water contamination ini yang perlu dihindari selain yang solid contamination. Nah, untuk selanjutnya adalah terkait dengan kontaminasi yang nomor 4. Jadi yang nomor 1 tadi terkait dengan solid, kedua itu water, terus kemudian ada air contamination. Nomor 4 ini terkait dengan kontaminasi dari bahan bakar atau fuel yang bisa menyebabkan terjadinya oksidasi, itu salah satunya. Terus kemudian fuel ini masuk ke dalam oil sehingga ada efek namanya blow bay. Di sini contoh gambarnya blow bay. Jadi fuel yang tidak terbakar itu ketika ada seal yang defect itu bisa menyebabkan terjadinya kontaminasi ke dalam oil. Nah, ada namanya di sini ada EGR atau kependekan dari exhaust gas recirculation. Jadi sebuah teknologi yang memiliki tujuan utama untuk
mengurangi emisi gas buangnya yang masih bercampur dengan bahan bakar yang tidak terbakar secara sempurna dan dimasukkan kembali ke dalam ruang mesin. Nah, untuk selanjutnya ada coolant atau glycol ya. Jadi memang coolant ini cenderung bahannya ada water kurang lebih 50%. Terus kemudian ada bahan antifreeze kurang lebih 50%. Jadi karena kita tahu untuk coolant atau glycol ini atau ultra radiator ya untuk heat balance atau perpindahan panas yang ujung-ujungnya itu memproteksi komponen dari engine. Nah, untuk glycol sendiri berbahaya ketika mengkontaminasi dari oil atau pelumas. Karena nanti bisa kita lihat di tabel yang berikutnya. Jadi ketika ada kontaminasi solid, kalau kita lihat di oil chemistry-nya, itu akan mempengaruhi nilai oxidation-nya akan semakin naik. Sedangkan kandungan aditif yang di dalam oil itu akan semakin menurun. Kemudian dari physical properties di solid sendiri itu akan mempengaruhi dari viskositas. Sedangkan dari chemical attack itu akan menyebabkan terjadinya varnish pada oil dan komponen dari equipment atau dari pipa. Sedangkan yang perlu sangat dihindari adalah efek solid contamination itu menyebabkan terjadinya mechanical damage yang disebutnya adalah abrasion wear atau surface fatigue. Sedangkan kontaminasi water di sini kita bisa lihat terjadinya parameter oxidation yang akan naik juga. Sedangkan additive depletion juga akan turun. Viscosity juga akan berpengaruh. Terus terutama ketika ada chemical attack, acidity destruction ini kita bisa lihat di nilai total acid number-nya. Terus kemudian kalau di sisi mekanikal itu bisa menyebabkan terjadinya kavitasi. Nah, ini merupakan referensi yang bisa menjadi referensi juga ketika kita mengetahui terjadinya kontaminasi. Parameter apa yang kita bisa lihat, apakah oxidation, viscosity, varnish, ataupun misalnya acid number, atau flash point itu juga akan menurun ketika terjadinya kontaminasi. Contohnya di sini ada fuel. Nah, ini juga merupakan referensi ketika kita mau melakukan pengujian oil analysis. Di sini ada tes dari mulai particle count, terus kemudian water menggunakan metode FTIR atau Carl-Fisher, terus kemudian pengujian fuel, flash point, glycol, terus kemudian varnish sampai dengan roller test untuk pengujian aditif antioksidan. Nah, di sini ada R itu merupakan rekomendasi dilakukan secara rutin, sedangkan yang E itu exception dalam artian boleh dilakukan. Sedang kalau kita lihat di sini misalnya untuk pengujian equipment type turbin itu particle count itu dirutinkan, direkomendasikannya, dan pengujian water, glycol, elemental analysis, varnish sampai dengan roller test. Ini referensi untuk penggunaan ASTM-nya atau metode pengujiannya dari mulai untuk particle count yang pada saat ini referensinya menggunakan standar ISO 4406. Nah, bagaimana sekarang pertanyaannya bagaimana kita menguji parameter-parameter tadi dan tentunya untuk teknologi yang sampai sekarang ada banyak variasi alat-alat atau alat uji yang di sini contohnya adalah counting particle by APC. APC adalah automatic particle count. Jadi kalau secara metodologi dari sinar laser ini ditembakkan
ke flow-nya atau saluran tubingnya atau flow-nya, yang mana ini saluran tubingnya ini akan dilewati oleh sampel oli atau used oil yang di dalamnya salah satunya terdiri dari partikel. Nah, ketika ditembakkan oleh laser ini dan ada photocell detector atau detektornya itu yang akan membaca dari bayangan yang ditembakkan oleh laser. Namun dari kelebihan dari alat ini adalah multiple size detection, dalam artian ukurannya itu bervariasi dari mulai 4, 6, 14 maupun selebihnya. Terus kemudian secara konversi nilai udah mengikuti ISO standar teknologi, sedangkan kekurangannya adalah ketika oli yang lewat ini mengandung udara atau di sini air, kemudian water, terus kemudian terlalu gelap. Nah, kekurangannya adalah ketika ada udara dan water ini dianggap partikel karena teknologi ini bergantung pada shadow-nya ya atau bayangan, sehingga seolah-olah terjadi partikel contamination padahal bisa jadi air atau water. Nah, di sini juga ada note untuk alat-alat yang menggunakan metode ini. Ada teknik namanya dilution. Jadi pada dasarnya melakukan pencampuran dengan solvent atau cairan pelarut baik kerosin atau heksan untuk mencairkan dengan tujuan lebih tidak terlalu dark atau tidak terlalu gelap, sehingga nanti efek pembacaannya juga akan lebih representatif. Cuman di sini ada standarnya dengan ada ASTM-nya refer ke D4647. Nah, sedangkan untuk metode lainnya menggunakan yang tipe mikroskop. Jadi di sini ada filter funnel, jadi dituangkan used oil-nya, terus nanti akan melewati membran. Di sini contohnya 1,2 mikron filter. Nah, nanti dari membran ini yang akan dibaca oleh mikroskop dan membutuhkan kemampuan operator untuk melihat ukurannya berapa, dan jumlahnya berapa. Sehingga dari sisi time consuming akan lebih panjang ya, jadi membutuhkan waktu yang lebih lama ketika menggunakan metode mikroskop ini. Sedangkan untuk di sini kita bisa lihat ketika menggunakan mikroskop tadi dan membernya, di sini ada contoh dengan ISO 12 itu jumlah partikelnya seperti ini. Kemudian saya tambahkan juga di gambar sebelah kanan ini bahwasanya ada analogi ketika dalam 400 liter tank dengan ISO 22, 21, 18 itu jumlah partikelnya kurang lebih sebanyak ini. Sedangkan dengan ISO yang semakin kecil di 19, 17, 14 jumlah partikelnya di gambar yang tengah ini. Sedangkan ISO 13 itu jumlah partikelnya hanya sedikit. Jadi dengan ISO yang semakin tinggi, jumlah partikelnya itu juga semakin banyak. Kemudian ada metode yang lainnya terkait dengan pore blockage particle counter. Nah, ini teknologi lumayan baru juga. Jadi metodenya adalah pore blockage particle counter dengan jumlah partikel itu lebih besar dari 4 mikron. Dan ini metode ini tidak bisa dilakukan untuk oil yang EH atau fire resistant fluid atau fosfat ester oil. Dan kekurangannya adalah untuk sensitivitas dengan jumlah partikel atau ukuran partikel yang dari kurang 5 mikron itu kurang akurat. Jadi memang untuk yang ukuran partikel yang besar atau lebih dari 5 mikron. Nah, sekarang metode pengujian partikel count yang ada di pasaran terbaru sekarang adalah metode direct imaging. Jadi pada prinsipnya adalah
sinar laser juga akan menembak dan akan melewati flow cell ini. Dan flow cell ini merupakan tempat ketika sampel oilnya itu terlewat dari atas ke bawah gitu misalnya. Untuk kemudian nanti akan dibaca oleh lensa dan dilakukan pembesaran kurang lebih 4 kali untuk nantinya dibaca oleh CCD chip ini. Untuk nantinya secara software akan dihitung jumlah dari partikelnya, terus kemudian dari bentuk ukurannya juga akan diklasifikasikan apakah failure yang terjadi itu terjadinya cutting dan abrasif di sini contohnya, terus kemudian apakah terjadinya sliding, fatigue maupun dari software yang ada dan teknologi yang ada sudah bisa memisahkan image jika terjadi kontaminasi air atau water, ataupun jika terjadinya kontaminasi dari non-metalik seperti fiber maupun non-metalik ini. Jadi ini merupakan teknologi yang ada dari pore blockage, terus kemudian direct imaging, mikroskop, dan metode particle count yang lainnya. Nah, ini sedikit overview apa itu ISO code. Jadi ISO code 4406 itu yang ada saat ini metode di tahun 1999, yang mana terdapat 3 klasifikasi ya. Di sini disebutkan R4, R6, dan R14, yang mana ini merupakan kategori internasional untuk menentukan jumlah partikel yang lebih dari 4 mikron, lebih dari 6 mikron, dan lebih dari 14 mikron. Nah, kemudian ada kalanya di manual itu hanya menunjukkan dua digit aja ya. Itu merupakan 2 digit untuk yang ukuran 6 mikron dan ukuran lebih dari 14 mikron. Ini ada metode pembacaannya, dan mungkin Bapak atau Ibu yang ada di lapangan masih menggunakan klasifikasi dari NAS. Jadi ada persamaan ya. Jadi ketika membaca, misalnya di sini ISO code 4406-nya 23, 21, dan 18 itu kurang lebih setara dengan NAS-nya NAS 12. Atau misalnya dengan ISO code 16, 14, 11 itu setara dengan NAS 5. Nah, jadi ISO code itu yang banyak digunakan pada saat ini, tapi meskipun masih familiar dengan NAS, itu ada konversi atau persamaannya. Nah, kemudian teknologi pada saat ini juga ada terkait dengan water contamination. Di sini juga pada prinsipnya ada yang menggunakan metode FTIR, Fourier Transform Infrared, yang outputnya adalah dalam bentuk ppm atau persen volume. Nah, dengan metode FTIR ini seperti gambar di bawah ini, sumbu X itu merupakan wave number atau panjang gelombang, dengan sumbu Y itu merupakan absorbansinya. Jadi berdasarkan spektrum atau wave number seperti ini, di sisi oil analysis itu memiliki literatur misalnya di wave number 1050 sampai dengan 1150 itu merupakan untuk misalnya untuk antioksidan phenolics, dan kita lihat absorbansinya, semakin tinggi absorbansinya berarti levelnya juga semakin tinggi. Nah, itu metode di belakang layar untuk metode FTIR ini. Cuman pada dasarnya di software akan langsung memperlihatkan ya secara value atau secara angka untuk glycol, nitration, oxidation. Di sini contoh misalnya itu nilainya berapa, atau misalnya untuk kandungan TBN atau kandungan waternya nilainya langsung di nilainya berapa dan satuannya apa. Nah, kemudian
untuk mengetahui apakah terjadinya kontaminasi dari fuel, itu teknologi yang sekarang ada namanya fuel dilution meter ya. Jadi pada dasarnya untuk mengetahui berapa persen fuel atau bahan bakar yang mengkontaminasi dari oil. Jadi ini kalau kita lihat pengujian misalnya di aditif atau elemental analisis, itu kita bisa lihat juga ada kenaikan di aditif ada kontaminan di potasium. Terus kemudian kita bisa lihat di sodium, boron, kromium, fosfor, dan silikon. Jika semua elemen itu naik, ada kemungkinan terjadinya kontaminasi dari fuel. Nah, itu untuk yang fuel contamination. Untuk kemudian glycol contamination atau coolant contamination. Jadi pada dasarnya adalah untuk mengetahui apakah ada kontaminasi coolant di dalam pelumas dengan mengetahui parameter-parameter yang ada di alat ini. Jadi efeknya ketika terjadinya kontaminasi glycol, bisa terjadinya korosi, terus kemudian kerusakan dari seal, dengan perpindahan panas yang kurang bagus, bisa terjadinya overheating, dan ujung-ujungnya dengan perpindahan panas yang kurang bagus akan menyebabkan kerusakan pada engine-nya. Oke, kalau tadi terkait dengan teknologi-teknologi yang ada untuk mengetahui kontaminasi fuel, terus kemudian glycol, terus kemudian bahkan untuk water maupun particle contamination. Nah, perlu kita ketahui juga terkait dengan referensi ini. Referensi ini merupakan target ya atau tes prosedur yang disarankan untuk mengetahui kontaminasi yang tadi, baik dari caution limit atau bisa disebut warning limitnya, maupun critical limitnya atau danger limitnya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini misalnya untuk elemental analysis contamination. Jadi untuk caution limitnya itu berdasarkan target itu bisa, atau critical limitnya itu 100% dari target yang sudah ditentukan. Untuk nanti di slide berikutnya ada referensi dari ASTM. Nah, kalau kita lihat di sini juga misalnya untuk apakah ada kontaminasi varnish, itu kita bisa lihat di nilai delta emissivity-nya lebih dari 30 atau untuk danger limit-nya di lebih dari 40. Nah, kalau ini merupakan salah satu bagian dari ASTM D4378 yang mana di sini ada tes untuk water content di sini misalnya dengan warning limitnya adalah 0,02% atau 200 ppm. Dan di ASTM D4378 juga dari mulai potensial cost atau penyebab potensinya maupun step yang akan dilakukan atau direkomendasikan itu juga tertera. Jadi misalnya untuk jika terjadinya kontaminasi water itu melakukan investigasi, kemudian melakukan remove water menggunakan metode centrifuge, coalescence, atau vacuum dehydration. Jika tidak sesuai atau tidak sesuai dengan penurunan atau warning limitnya, dipertimbangkan untuk melakukan penggantian oli. Nah, untuk partikel count ini yang sering ditanyakan, jadi berapa target atau limit yang diperbolehkan itu kalau saya sarankan cenderung lebih berdasarkan rekomendasi dari OEM atau dari manufaktur. Namun jika rekomendasi dari manufaktur sudah tidak ada atau sulit untuk didapat, kita bisa merefer ke ASTM D4378
pada di sini dia mereferensikan dengan partikel count itu limitnya di 18, 16 sampai dengan 13. Nah, oke. Selanjutnya untuk ada ASTM satu lagi, ASTM D6224. Ini merupakan referensi untuk oil analysis atau in-service monitoring untuk auxiliary power plant. Jadi dari mulai gear oil atau gearbox, terus kemudian hydraulic oil, turbine oil, air compressor, sampai dengan EH oil. Jadi dari mulai pengujian viskositas, R itu recommended, O itu opsional, terus kemudian ada pengujian water, sampai dengan pengujian particle count, itu direkomendasikan untuk selalu dilakukan pengujian. Terus kemudian untuk alarm limit ini ada juga untuk dari mulai gear oil sampai dengan EH oil. Di sini yang lebih komprehensif ya dan tertata dalam satu tabel dengan limit-limit yang berbeda-beda maupun sama. Tapi pada dasarnya ini bisa dijadikan referensi ketika referensi dari manufaktur itu sudah tidak ada. Oke, mungkin sampai sini Mas Anton. Kalau ada pertanyaan silakan atau bisa saya lanjut dulu, Mas.